Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Herlambang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita memprediksi sebuah data dengan menggunakan model SVR. Sebelum saya sebelum saya memberikan tutorial untuk pembuatan kodenya, di sini saya akan menjelaskan apa itu SVR. Jadi, secara gampang, SVR itu adalah algoritma regresi linear dari keluarga SVM. Jadi SVR ini untuk memprediksi nilai dengan menjaga margin kesalahan tertentu dan hanya menggunakan data penting atau supervectors untuk membentuk model. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa lihat di Medium saya. Di sini saya sudah menjelaskan prediksi data dengan persamaan grid linear dan model SVR. Nah, di sini saya akan menggunakan dataset yang bernama Student Performance Vector. Nah, untuk memulai kodenya, kita buka terlebih dahulu Google Colabs kita dan kita masukkan dataset yang sudah kita download tadi. Dan di sini saya akan tulis terlebih dahulu apa saja yang saya butuhkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari baris kode tersebut. Saya akan menjelaskan gimana sih cara baca kode ini. Nah, jadi cara baca kode ini itu kita meminta sistem untuk mengimport library pandas dengan kita memberikan inisial PD. Sama yang lain juga, NumPy kita mengimport library NumPy dengan alias np. Nah, kalau yang ini kita mengimport sebuah modul yang bernama pyplot dari library matplotlib dengan inisial plt. Nah, untuk fungsi-fungsinya, untuk yang pandas itu fungsinya untuk memanipulasi dan menganalisis data. Kalau yang NumPy itu kita mengkomputasi numerik dan manipulasi array. Kalau matplotlib.pyplot ini kita untuk membuat berbagai jenis visualisasi data seperti line plot, bar chart, histogram, dan lain-lain. Lalu untuk Seaborn, kalau Seaborn ini fungsinya untuk membuat visualisasi statistik yang lebih informatif. Jadi lebih menarik lah intinya daripada matplotlib standar. Lalu untuk warning ini untuk menangani peringatan di Python. Dan ini itu untuk bacanya ini kita menonaktifkan semua perintah warning. Fungsinya itu untuk biar peringatannya gak mengganggu output atau tampilan saat eksplorasi data. Nah, ketika udah kita shift enter untuk menjalankan sebuah selnya. Dan di sini kita bikin variabel terlebih dahulu pd.read/csv. Nah, di sini kita memanggil PD. PD itu kan punya pandas. Dan pandas itu tadi yang saya udah jelaskan itu untuk memanipulasi dan menganalisis data. Jadi fungsinya itu ini kita untuk mengubah isi file CSV-nya saja. Nah, lalu kita bisa ketik dfhead. Dfhead ini kita akan melihat data teratas. Jadi kalau misalnya kalian mau
lihat data 5 teratas, kalian tinggal tulis dev 5, dev 6, dan lain-lain. Nah, lalu kita akan mengetahui terlebih dahulu berapa sih jumlah baris dan kolomnya, dengan cara dev.shape. Nah, jadi di sini ada 6607 baris dan 20 kolom. Lalu kita akan melihat infonya terlebih dahulu dari masing-masing data frame. Kalian bisa lihat ada integer, objek, biasanya integer sama objek. Kadang juga ada float, tapi di sini saya tidak ada float, jadi ya udah. Lalu kita akan memberikan statistik deskriptif untuk kolom numeric dengan cara dev describe. Nah, di sini tuh untuk mengetahui nilai count, min, minimal, maksimal. Itu saya agak lupa sih. Pokoknya ada 4, ada 25, 50, 75, dan 100. Nah, lalu ada juga. Nah, lalu di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah ada jumlah nilai yang kosong dengan cara def is null sum. Nah, ini artinya ada teacher quality yang kosong, tapi yang kita pakai nanti adalah exam score, jadi tidak usah dihapus. Lalu kita cek lagi juga apakah ada data duplikat di sini, dan ternyata nggak ada, jadi aman. Dan yang terakhir kita akan menghitung jumlah nilai uniknya dulu dengan cara def unique. Nah, ini nilai uniknya. Nah, di sini kita akan memulai bagaimana caranya kita memprediksi sebuah data. Sebelum kita mulai, di sini kita buat terlebih dahulu. Jadi kita buat terlebih dahulu masing-masing kolomnya terlebih dahulu. Jadi X-nya itu karena kita ingin memprediksi exam score, jadi kita tulis df drop. Nah, di sini kita menghapus di variabel x, kita menghapus kolom yang bernama exam score x1, dan y-nya itu kita bikin exam score. Nah, jika sudah, kita tulis terlebih dahulu pd get dummies. Nah, ini tuh untuk membuat data dummies. Nah, terus lanjut di sini kita akan mengimpor train test dari sklearn, from sklearn model selection. Nah, ini dia. Nah, di sini cara baca kode ini adalah kita mengimport fungsi yang bernama train test split dari model selection dari library sklearn. Nah, di sini kita membuat 4 variabel, yaitu ada xtrain dan xtest, lalu ada ytrain dan ytest. Nah, fungsinya train dan test ini, untuk yang train itu kita data fitur untuk latihan, jadi ini untuk dilatih dan ini untuk pengujian. Nah, lalu di sini train test split ini itu kita membagikan X dan Y untuk training set dan testing set. Nah,
untuk pembagiannya itu kita tulis test size sama dengan 0,2. Ini artinya itu kita membagi 20% dan 80%. Nah, 20%-nya itu dari data yang akan digunakan untuk testing. Dan satunya lagi, dan sisanya itu untuk training. Jadi 20%-nya itu untuk testing dan 80%-nya itu untuk training. Lalu untuk random state ini untuk memberikan nilai acak yang tetap agar hasil pembagiannya selalu sama tiap dijalankan. Jadi tidak akan berubah-ubah. Nah, setelah sudah kita lihat terlebih dahulu data dari Xtrain dan YTest dan lain-lain. Ini untuk data Xtrain, lalu ini untuk data Xtest, lalu ini untuk JTrain, dan ini untuk YTest. Nah, ketika sudah, kita akan mulai memprediksi dengan algoritma SVR dengan cara ketik import sklearn.svm import svr. Nah, ini fungsinya itu mengimport fungsi svr dari modul svm dari library sklearn. Nah, di sini kita juga butuh, saya ketik terlebih dahulu sklearn.matrix mean square error dan r2 score, dan yang terakhir from sklearn model selection import learning curve. Nah, untuk ini bacanya hampir sama kayak sebelumnya juga. Kita mengimport fungsi mean square error dan r2 score dari modul matrix dari library sklearn. Ini juga sama kayak tadi juga. Nah, fungsinya ini tuh nanti kita akan membuat grafik dengan model selection. Nah, lalu untuk ini tuh untuk mengetahui skor prediksinya. Oh, ada yang salah. Sklearn SVR from sklearn SVM import SVR. Nah, apa ini? Oh. Nah, ketika sudah, kita buat variabel yang bernama SVR. Dan ini itu untuk tarset ketik terlebih dahulu SVR dalam kurung kernel RBF C900 gamma sama dengan 0,1 epsilon sama dengan 10%. Sebentar, ada yang salah. Gamma 1 epsilon. Nah, tadi ada salahnya di sini. Ini harus C besar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari ini kernel C, gamma, dan epsilon gitu. Untuk kernel sama dengan RBF itu untuk membantu
model mengenali pola yang enggak lurus doang, tapi bisa melengkung atau rumit. Lalu untuk C sama dengan 100 ini, itu untuk tidak ada salah saat memprediksi data yang sudah dia lihat. Lalu untuk gamma 01 ini, untuk menentukan seberapa jauh satu data bisa mempengaruhi prediksi di sekitarnya. Lalu dan yang terakhir, epsilon 1.0, saya salah tulis. Nah, untuk ini itu untuk batasan toleransi model kalau prediksi gak tepat. Jadi kalau misalnya prediksinya itu meleset kurang dari 1, misalnya 0,5, jadi model itu dianggap masih oke dan gak usah diperbaikin. Lalu ketika sudah, shift enter aja. Lalu di sini saya akan tulis terlebih dahulu SVR prediksi predict X-test R2 score oke, print. Bentar. Nah, di sini kita saya akan menjelaskan masing-masing terlebih dahulu. Untuk svr.fit xtrain dan ytrain itu untuk melatih training model SVR menggunakan variabel xtrain dan ytrain. Lalu yang di bawah itu SVR pred, kita membuat variabel SVR pred untuk memprediksi nilai tesnya. Jadi setelah dilatih, kita minta model untuk memprediksi nilai targetnya dengan data baru dengan nama X-test. Lalu sama yang boleh juga sama, tapi di sini untuk menghitung skor R2 score atau R square. Dan yang ini untuk menghitung mean square errornya. Ketika sudah, kita langsung print dan akan keluar skornya. Nah, skornya itu kalau misalnya dia di bawah minus, dia harusnya udah jelek datasetnya, jadi kalian harus ganti. Biasanya lebih susah di situ sih. Nah, lalu di sini kita akan membuat visualisasi datanya. Dengan cara, saya tulis dulu. Size full kali 15 spread. Color blue marker kosong. Test minimal test maksimal test color ini line width gitu dong.
Oke, sebentar, ada yang salah. LT. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kodenya. Yang pertama, ini kita membuat sebuah figur dengan ukuran 10 kali 6. Lalu di sini kita membuat scatter plot get test untuk nilai aktual data asli dari test set, lalu SVR prediksi untuk nilai prediksi dari sebuah model SVR yang telah kita latih dengan warna biru, lalu alpha 0.5 itu untuk transparasinya itu 0,5 supaya titiknya tidak terlalu menumpul, dan dengan memberi label predict versus actual. Nih. Lalu yang bawah itu kita menambahkan garis diagonal dari bawah ke sini, warna merah sebagai acuan untuk menunjukkan kondisi ideal dari nilai prediksi dan nilai aktualnya. Lalu untuk X label ini untuk label X label, terus untuk nama Y label, title, legend, dan show. Nah, untuk legend ini untuk menampilkan legenda di grafik, dan show itu untuk menampilkan grafik ke layar. Nah, dari arti gambar ini kita bisa menunjukkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model. Titik biru yang mewakili satu data uji atau tes. Jadi kalau prediksinya sempurna, maka semua titik akan berada di garis merah. Jadi yang di garis merah ini dia ada data sempurna. Jadi kalau misalnya berada di atas atau di bawah atau bukan di garis merah, itu hasilnya kurang akurat. Lalu kita bikin lagi. Sama kayak tadi, kita copy saja dari atas. Lalu di sini kita tulis trend size, lalu ada trend score, titiknya aksis 1, label, trendnya score dengan warna biru, dan markernya Lalu di sini juga sama, kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Tapi di sini ya trend, dan ini test score. Nah, untuk labelnya itu
biru, ini warna merah saja, red kosong. Untuk ini kalian bisa sesuaikan saja dengan nama labelnya. Training size, score, learning curve. Bismillah. Nah, di sini emang agak lama. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu kodenya. Ini kurang lebih sama. Ini kita membuat variabel train size, train score, terus test score untuk learning curve. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Mungkin yang bedanya di sini. Di sini kita membuat grafik untuk menampilkan rata-rata skor tes dan tes untuk tiap ukuran pelatihan. Dengan aksis 1 itu untuk menghitung rata-rata skor pelatihan untuk setiap ukuran training datanya. Lalu untuk marker kosong ini untuk menampilkan titik-titik di garis untuk membentuk visualisasi. Ini sama aja. Oh, tidak. Ini sebentar. Dia tidak garis merah. Oh, salah. Ini bukan scatter tapi plot. Maaf. Nah, scatter itu tadi yang titik-titik, tapi kalau yang plot itu dia cuma garis. Dan tadi kan kalau nggak salah ada titik gitu. Nah, itu kita memakai marker. Dan kita tunggu terlebih dahulu. Lumayan lama juga tapi. Nah, di sini dari gambar ini, grafiknya itu menunjukkan bahwa modelnya itu sangat baik ketika belajar dari data train. Tapi kurang bagus dalam memprediksi data tes karena selisihnya besar antara skor pelatihan tinggi dan validasi rendah. Lalu di sini kita lihat nilai prediksinya dengan cara kita buat variabel dulu, comparison def pd data frame aktual predict test. Nah di sini kita bisa melihat data yang nilai aktualnya dan nilai prediksi yang telah kita prediksi. Oke, mungkin segitu aja dari saya tentang algoritma SVR. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.